Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari resume dari dua jurnal. Yang pertama di sini kami akan membahas mengenai the design principles of the weighted Vinstead Transducer Library. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farhan Abdillah Alfat dengan NPM 2065061002 dan ada Irgi Ardian Marantama dengan NPM 2055061010 dan yang terakhir ada Muhammad Randy Pratama dengan NPM 2015061010. Oke, next. Yang pertama, introduction. Makalah ini berfokus pada keseluruhan desain perpustakaan, mulai dari dasar matematika, bukan pada algoritma atau aplikasi tertentu, yang telah dijelaskan di tempat lain. Meskipun motivasi awal adalah untuk meningkatkan alat yang tersedia untuk pengenalan suara, yang bertujuan untuk tingkat umum tertinggi, yang kompatibel dengan dasar matematika dan dengan tuntutan efisiensi aplikasi. Dengan mendasarkan tipe data pada struktur aljabar paling preskriptif yang kompatibel dengan algoritma yang diinginkan. Nantinya dapat menghindari implementasi berlebih dari algoritma generik yang sama pada tipe data eh, terkait tetapi berbeda sehingga menciptakan desain dengan inti algoritma yang minimalkan dan sangat modular. Selain itu, dengan menggunakan tipe data yang dibereskan secara matematis, salah satu langkah utama desain program adalah memfaktorkan tugas yang sedang dipelajari ke dalam algoritma dan struktur data. Analog matematis dari prinsip itu adalah pemisahan aljabar dan algoritma. Dengan kata lain, algoritma harus dirancang untuk bekerja secara umum dalam struktur aljabar. Oke, next. Selanjutnya yaitu dasar matematika. Perpustakaan umum kami berasal dari konsep aljabar deret pangkat rasional dan semiring. Sebuah semiring adalah himpunan K dilengkapi dengan dua biner operasi yang dimana akan mendistribusikan lebih dan untuk semua X elemen dari K. Secara informal, semiring adalah cincin yang mungkin tidak memiliki negasi. Berikut ini kami akan sering memanggil beban elemen semiring. Oke, next. Selanjutnya, dasar matematika. Perhatikan pada gambar yang pertama. Di situ ada state 0, 1, 2, dan final setnya ada 3, 4, dan 5. Di mana 0 mempunyai inputan 0 dan 1, sedangkan ke step 2 dia inputannya A atau 5. Di mana di step 1 akan menuju final step 3 dengan inputan 1 dan inputan B3 atau C6 kepada final step 4. Sedangkan di step 2 akan menuju final step 5 dengan inputan C3 atau B2. Oke, sebelahnya yaitu di mana step 0 menuju ke step 1 dan step 2. Di step 1 dia menuju ke final step 3 dan 4 dengan inputan B233 dan C3,5. Sedangkan di step 2 akan menuju ke final step dengan inputan B2.8 atau C4.2. Oke, next.
Oke, selanjutnya di sini ada weighted automata algoritma. Meskipun algoritma untuk automata berbobot terkait erat dengan rekan tak berbobotnya yang lebih dikenal. Mereka berbeda dalam detail penting. Salah satu fitur penting dari library Needstat kami adalah bahwa sebagian besar algoritmanya beroperasi pada automata dan transducer berbobot umum. Sebagian besar algoritma perpustakaan kami bekerja dengan semiring sembarang atau dengan semiring dari subkelas yang ditentukan secara sistematis. Untuk membuat instan perpustakaan untuk semiring, kita hanya perlu memberikan representasi komputasi untuk elemen dan operasi semiring. Algoritma perpustakaan, misalnya komposisi, penghapusan, determinasi, dan minimalisasi, bekerja tanpa perubahan pada semiring yang berbeda karena fondasinya dalam teori deret pangkat rasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Randy. Silakan. Oke, di sini ada gambar untuk weighted automaton dan removal. Di sini ada state 0, 1, dan 4. Lalu 1 menuju ke 2. Lalu 2 menuju final state 3. Lalu di sini ada state 4 yang menuju state kedua. Dan menuju final state 5 dan 6. Lalu untuk gambar selanjutnya, di sini ada state 0. Dia menuju state 1, state 2, final state 4, dan final state 5. Lalu state 2 ini bisa ke final state 3. Lalu selanjutnya ada contoh removal. Implementasi algoritma sebenarnya agak lebih kompleks. Pertama-tama, dekomposisi menjadi komponen yang terhubung kuat. Menerapkan algoritma Floyd-Warshall untuk setiap komponen, dan kemudian menerapkan algoritma asiklik ke grafik komponen dari untuk menghitung hasil akhir. Implementasi yang paling umum juga dipandu oleh eksperimen. Dalam praktiknya, setiap komponen yang sangat terhubung dari M relatif kecil terhadap M ukuran keseluruhan, dan oleh karena itu, penggunaan algoritma Floyd-Warshall tidak berdampak serius pada efisiensi. Lalu di sini ada pseudocode dari algoritma penghapusan umum. Ini gambarnya. Selanjutnya ada lazy algoritma. Sebagian besar fungsi utama perpustakaan memiliki implementasi yang lambat, yang berarti bahwa hasilnya dihitung hanya seperti yang disyaratkan oleh operasi yang menggunakan hasil tersebut. Eksekusi lambat sangat menguntungkan ketika otomat menengah besar dibangun dalam aplikasi, tetapi hanya sebagian kecil otomata yang perlu dikunjungi untuk input tertentu ke aplikasi. Lalu selanjutnya ada desain perangkat lunak. Perpustakaan ini dirancang untuk memenuhi dua persyaratan penting. Yang pertama, algoritma yang beroperasi pada otomata harus melakukan hanya melalui aksesor abstrak dan operasi mutator, yang pada gilirannya beroperasi pada representasi internal dari otomata tersebut. Lalu yang kedua, algoritma yang beroperasi pada bobot harus melakukannya hanya melalui operasi abstrak yang mengimplementasikan semiring bobot. Lalu ada finite state object, membutuhkan algoritma untuk beroperasi pada otomata hanya melalui pengakses abstrak, dan mutator memiliki 3 keuntungan. Memungkinkan representasi internal otomata disembunyikan, memungkinkan umum algoritma yang beroperasi pada beberapa representasi finite state, dan menyediakan mekanisme untuk membuat dan menggunakan implementasi algoritma yang malas atau lazy algoritma. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Farhan. Farhan, dipersilakan. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang wake object. Jadi seperti disebutkan sebelumnya, banyak algoritma di perpustakaan kami yang akan bekerja dengan berbagai semiring bobot. Desain kami mendorong penulisan algoritma pada semiring paling umum dengan membuat bobot menjadi tipe abstrak dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sesuai dengan elemen identitas. Selanjutnya,
Ada coverage, yaitu perpustakaan beroperasi pada transducer berbobot. Akseptor berbobot direpresentasikan sebagai pembatasan transducer identitas untuk mendukung akseptor. Dalam representasi yang kami pilih, automata berbobot memiliki status awal tunggal, diterima atau tidaknya suatu negara ditentukan oleh bobot akhir negara tersebut. Perpustakaan kami meliputi yang pertama ada rational operation atau operasi rasional, kemudian yang kedua ada composition atau komposisi, kemudian yang ketiga ada equivalence transformation atau transformasi kesetaraan, keempat ada search atau pencarian, dan yang kelima ada representation dan storage management atau manajemen representasi dan penyimpanan. Next. Kemudian selanjutnya ada aplikasi pemrosesan bahasa. Metode finite state telah digunakan dengan sangat sukses dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa. Namun, sampai mengembangkan perpustakaan, aplikasi tersebut belum menyertakan pengalaman suara. Oleh karenanya, sistem pengalaman ucapan saat ini bergantung pada berbagai model keadaan malam probabilistik. Misalnya, model bahasa gram, kamus multi pengucapan, dan model akustik tergantung konteks. Dalam pengalaman suara, cara alternatif untuk menghasilkan atau mengubah string harus diperhitungkan dengan kemungkinan generasi atau transformasi itu. Oleh karena itu, langkah penting dalam menerapkan teknik state umum untuk masalah pengalaman suara adalah beralih dari bahasa reguler ke deret pangkat rasional, dan dari automata terbobot ke automata berbobot. Tantangan utama dalam langkah ini adalah generalisasi algoritma inti ke kasus berbobot dan implementasinya dengan tingkat efisiensi yang diperlukan dalam pengenalan suara. Kemudian selanjutnya ada contoh dari Ehrlichman, yaitu sebagai contoh sederhana penggunaan perpustakaan dalam pemrosesan ucapan, yaitu bagaimana menemukan keselarasan terbaik antara dua string menggunakan jarak edit berbobot yang dapat diterapkan, misalnya untuk menemukan keselarasan terbaik antara transkripsi fonetik kamus sebuah kata string dan realisasi akustik telepon dari kata string yang sama. Penghapusan dan substitusi yang bergantung pada domain antara fonem dan telepon. Dalam aplikasi nyata, bobot tersebut akan diturunkan secara otomatis dari contoh yang disediakan menggunakan metode pembelajaran mesin yang sesuai. Jarak edit minimum antara dua string dapat dengan mudah ditentukan oleh pengulangan. Oke, dan kesimpulannya dari jurnal yang pertama adalah kami menyajikan perpustakaan state yang sangat umum berdasarkan konsep semiring dan deret pangkat rasional, yang memungkinkan kami untuk dapat menggunakan kode yang sama untuk berbagai aplikasi berbeda yang membutuhkan semiring berbeda. Versi perpustakaan saat ini ditulis dalam bahasa C, dengan operasi semiring didefinisikan sebagai makro. Versi baru yang sedang kami rilis atau kami tulis dalam bahasa C++ untuk memanfaatkan template untuk mendukung label transisi yang lebih umum dan beberapa semiring dalam satu aplikasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pembahasan dari jurnal yang kedua. Oke, saya persilakan kepada teman saya Irgi untuk dapat memulai pembahasan jurnal yang kedua. Baik, selanjutnya kami akan membahas jurnal yang kedua, simulasi vending machine dengan menggunakan More Machine. Oke, next. Penerapan More Machine pada vending machine dalam perancangan automata diagram status yang akan dipakai dalam aplikasi simulasi vending machine, di mana pada perancangan ini ditentukan oleh state yang akan dipakai untuk state awal sehingga dapat menentukan diagram yang akan digunakan. Dalam aplikasi vending machine serta menentukan input dan output yang akan dihasilkan oleh objek yang akan digunakan. Contoh, seorang konsumen mempunyai uang sebesar 12.000 dan konsumen tersebut ingin membeli Panta seharga 5.000 dan Nescafe dengan seharga 6.500. Di vending machine dengan koin 1.000 sebanyak 12 buah, kemudian konsumen menginput koin 1.000 ke dalam mesin sebanyak 12 kali, sehingga dalam mesin terdapat koin sebanyak
12.000. Oke. Di sini state yang digunakan berarti dari S0, S1, S2, S3 sampai dengan S26. Di mana inputannya yaitu ada A dan B. Di mana A yaitu 500 dan B yaitu 1000. Selanjutnya ada fungsi transisi dan S0 yaitu state awal. Oke, selanjutnya ada CH-nya. Selanjutnya fungsi output untuk setiap state. Oke, langsung saja kita ke gambarnya. Nah, di sini dalam gambar bisa kita lihat tabel transisi awalnya, di mana inputnya yaitu dari state 0 sampai dengan state 26, input S1 yaitu 500 dan S2 ada 1000. Selanjutnya di situ ada pantanya yaitu ada S0, S1, S2, S3. Selanjutnya di Nescafe terdapat S0, S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Oke, dalam outputnya di sini 500. 500 itu ada 0. 0 sampai step 26 terdapat outputnya 500 dan di dalam output 1000 di step awal sampai dengan step 25 dia memiliki outputnya 0 dan di step 26 mempunyai inputan 1000. Oke, output dari Panta yaitu dari step 10 sampai dengan step 26 terdapat output Panta dan di Nescafe yaitu terdapat di step 13 sampai dengan step 26. Oke, diagram status awal di mana di sini terdapat step 0 ya. Dimulai dari step 0, step 1, step 2, step 3 sampai dengan step 26. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Randy. Oke, baik. Selanjutnya, dalam tabel transisi awal inputan koin 1000, yang pertama dari S0 bergeser ke S2, output dari inputan koin 1000 adalah 0. Ini adalah gambar tabelnya. Dari mempunyai state S0 sampai S26. Lalu kalau agar kita bisa mengeluarkan output Panta dimulai dari state 10. Lalu untuk agar bisa membeli Nescafe dimulai dari state 13. Lalu menginput koin 1000 pertama ke 1 dari status awal yaitu S0 bergeser ke S2. Ikuti gambar dari diagramnya. Setelah penginputan koin 1000 yang ke-12, maka akan berada pada state ke-24. Dan apabila konsumen memilih minuman Fanta seharga 5.000, maka dari state 24 akan berpindah ke state 14. Dan apabila dilanjutkan pada minuman kedua, yaitu Nescafe seharga 6.500, maka dari state 14 akan berpindah ke state 1. Dan mesin akan mengeluarkan kedua minuman tersebut beserta kembalian 500. Lalu ini berikut ini adalah rancangan aplikasi, yaitu membuat flowchart. Pertama-tama dimulai menginput minuman dan peraturan, lalu memasukkan koin, lalu memilih minuman. Lalu di sini ada if else, jika stoknya habis bisa memilih lagi, kalau jika ada akan menampilkan harga. Dan misalnya koinnya kurang, kita akan diminta menginput koin lagi, dan jika koin pas akan mengeluarkan minuman. Lalu kalau koinnya lebih akan dikembalikan untuk koinnya. Lalu program selesai. Lalu selanjutnya ada rancangan antarmuka. Dan di sini ada pertama ada form menu utama. Form ini merupakan form pertama kali yang akan muncul ketika aplikasi dijalankan.
Lalu selanjutnya ada yang kedua, form menu peraturan. Pada form menu peraturan ini merupakan form tampilan yang berisi peraturan-peraturan mengenai penggunaan aplikasi simulasi vending machine. Tombol kembali untuk menampilkan kembali form menu utama. Lalu tombol lanjut ini untuk menampilkan form simulasi vending machine. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Farhan. Oke, baik. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tentang form menu vending machine. Oke, pada gambar tersebut terlihat GUI atau graphical user interface atau tampilan dari vending machine untuk memilih minuman yang akan digunakan atau yang akan dibeli. Jadi from simulasi vending machine itu merupakan tampilan proses input yang akan menerima masukan. Dalam hal ini masukannya adalah berupa koin. Dalam form ini terdiri dari tombol input koin, kemudian ada diagram status, diagram transisi, tombol pilihan minuman, tombol ambil kaleng minuman, dan sisa uang. Kemudian yang terakhir ada message box hasil transaksi atau pesan box hasil transaksi. Kemudian yang keempat ada from menu akses administrator. Nah, ini adalah from atau GUI untuk admin untuk dapat melihat dalam hal ini mungkin update data yang ada di dalam aplikasi vending machine tersebut. Jadi kita lihat pada GUI-nya itu ada nama pengguna dan juga ada kata kunci. Dan ini mungkin hanya diperuntukkan bagi administrator untuk dapat mengecek data yang ada pada vending machine. Kemudian next slide selanjutnya. Yang kelima ada from menu admin. Ini adalah GUI untuk admin. Biasa untuk from ini digunakan untuk mengupdate data minuman seperti harga dan stok minuman dalam vending machine. Terlihat di situ ada nama minuman, stok minuman, harga minuman, kemudian transaksi, dan juga simpan batal, dan juga kembali untuk tombol-tombol yang tersedia. Lalu selanjutnya ada from transaksi. Untuk from ini merupakan from untuk melihat transaksi yang terjadi pada vending machine. Jadi apa saja transaksi yang terjadi pada aplikasi vending machine. Seperti pembelian di sini ada minuman Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Pocari, Pepsi, Sprite, dan Fanta. Cukup banyak di sini yang membeli Pepsi, misalnya. Kemudian ada harga minumannya, banyak pembelian, dan juga total harga. Transaksi yang dikerjakan oleh user akan tercatat secara otomatis oleh aplikasi, sehingga bisa dilihat secara langsung oleh administrator. Baik, selanjutnya. Mungkin sampai sini untuk pembahasan dari jurnal yang kedua atau jurnal terakhir dari kelompok kami. Berikut merupakan tugas resum untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya dari kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.